Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tazlania Farebi dan teman saya Herlian Nurlaspita. Kami mahasiswa dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 4. Dalam video ini kami akan memaparkan hasil mini riset kami yang berjudul Pengaruh Akses Pendidikan Terhadap Dinamika Kependudukan di Padang Merbau Kota Tebing Tinggi. Kajian ini dilatar belakangi oleh terbatasnya akses pendidikan di daerah tersebut yang ternyata berdampak besar terhadap tingginya angka pernikahan dini, jumlah anak yang tidak direncanakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana. Melalui pemaparan ini, kami mengajak teman-teman untuk melihat lebih dalam bagaimana pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keluarga dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Namun, di Padang Merbau, Kota Tebing Tinggi, akses pendidikan masih sangat terbatas. Banyak anak putus sekolah karena jarak ke sekolah menengah jauh, fasilitas tidak memadai, serta kondisi ekonomi keluarga yang rendah. Hal ini mendorong terjadinya pernikahan usia dini, jumlah anak yang banyak, rendahnya partisipasi dalam program keluarga berencana atau KB. Situasi ini mencerminkan bahwa rendahnya akses pendidikan berpengaruh besar terhadap dinamika pendudukan di wilayah tersebut. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akses pendidikan memengaruhi dinamika kependudukan Padang Merbau, Kota Tebing Tinggi. Fokus utama mencangkup hubungan pendidikan dengan usia pernikahan, jumlah anak dalam keluarga, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana atau KB. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang peran pendidikan dalam pengendalian penduduk. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pendidikan dan program kependudukan yang lebih efektif, khususnya di wilayah perdesaan dengan akses pendidikan yang terbatas. Selanjutnya itu landasan teori. Pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku dan pola pikir masyarakat, termasuk dalam hal kependudukan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan reproduksi, menunda usia pernikahan, serta merancang jumlah anak secara rasional. Sebaliknya, keterbatasan akses pendidikan terutama di wilayah perdesaan seringkali mendorong pernikahan dini, jumlah anak yang lebih banyak, dan rendahnya partisipasi dalam program keluarga berencana atau KB. Pendidikan tidak hanya mempengaruhi aspek akademik, tapi juga membentuk kesadaran sosial, ekonomi, kesehatan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi kunci dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Yang pertama itu pendekatan dan desain. Penelitian ini menggambarkan pendekatan kuantitatif, deskriptif dengan desain survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi untuk menggambarkan hubungan antara akses pendidikan dan dinamika kependudukan di wilayah penelitian. Itu selanjutnya itu sampel dan pengambilan data. Sampel terdiri. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian hasil penelitian kami khususnya tentang karakteristik dan tingkat pengetahuan para responden. Jadi, mayoritas responden yang kami temui itu tinggal di Padang Merbau, usianya rata-rata antara 20 sampai 45 tahun, kebanyakan sudah menikah dan memiliki lebih dari 2 anak. Latar belakang pendidikan mereka juga cukup rendah, kebanyakan hanya lulus SMP atau bahkan tidak sampai. Ditambah lagi, sebagian besar berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dengan pekerjaan seperti buruh, petani, atau ibu rumah tangga. Nah, kondisi ini tentu berpengaruh pada pola hidup dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Misalnya, dalam hal pernikahan dan jumlah anak. Terus, kalau kita lihat dari segi pengetahuan mereka tentang program keluarga berencana atau KB ternyata masih tergolong rendah. Banyak yang nggak tahu jenis-jenis alat kontrasepsi, manfaatnya, bahkan di mana bisa dapat layanan KB secara gratis. Kenapa bisa begitu? Salah satunya karena kurangnya penyuluhan dan nggak adanya informasi kesehatan reproduksi yang masuk dalam pendidikan formal. Bahkan banyak dari mereka yang ngaku belum pernah dapat info langsung dari tenaga kesehatan. Jadi, bisa kita simpulkan, minimnya akses pendidikan dan informasi bikin masyarakat di sana agak tertinggal dalam hal pengetahuan tentang
perencanaan keluarga. Oke, lanjut hasil wawancara dan observasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendidikan di wilayah Padang Merbau kebanyakan hanya sampai tingkat SMP. Banyak anak tidak melanjutkan ke jenjang SMA karena faktor jarak, biaya, dan transportasi. Warga cenderung menikah di usia muda, terutama setelah tamat SMP, dan memiliki anak lebih dari 2 tanpa perencanaan yang matang. Dari observasi lapangan, terlihat bahwa fasilitas pendidikan sangat terbatas. Sekolah menengah atas yang jaraknya jauh, informasi tentang program KB minim, penyuluhan jarang dilakukan, dan sebagian warga tidak tahu tempat mendapatkan layanan KB secara gratis. Kesimpulannya, akses pendidikan yang terbatas di Padang Merbau memiliki pengaruh besar terhadap kondisi kependudukan di wilayah tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan mendorong banyaknya pernikahan di usia muda, jumlah anak yang tidak direncanakan, serta rendahnya partisipasi dalam program keluarga berencana. Minimnya fasilitas sekolah, serta kurangnya informasi kesehatan reproduksi memperparah kondisi ini. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat untuk merencanakan keluarga secara lebih rasional. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di wilayah perdesaan menjadi langkah penting untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share kalau menurut kalian ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.